minat bakatnya, yang terjadi apa? Aku berarti minat bakatnya Pak. Mungkin panjenengan bisa menanyakan kepada pendidik yang ada di sekolah. Atau kalau mamanya pulang, ketika dia mau bermain HP, tidak ada masalah. Tapi harus diawali dengan yang namanya batasan waktu. Secapek apapun kita, ketika kita sudah membatasi waktu hanya 1 jam, ya udah 1 jam. Karena kadang-kadang ketika diberikan kelonggaran, yang terjadi apa? Yang tadi saya katakan, kebiasaan akan menjadikan sebuah karakter, dan karakter akan menjadikan sebuah budaya. Kemudian pemberitahuan, notifikasi, ya. Kemudian menghapus aplikasi yang tidak berguna. Makanya apa? Kadang-kadang kita pun kalau umpamanya, maaf Bu, kalau kita tidak paham terhadap yang namanya teknologi di HP, ketika kita membeli kuota, kita bisa tanya, Om, cara nonton, kan kadang-kadang anak-anak sekarang lebih pintar kan gitu, aplikasi gamenya kan disembunyikan kan, benar nggak? Kita bisa lihat, kemudian dihapus. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya katakan, penekanan komitmen. Itu silakan next. Nah ini bagi orang tua, ya, memperkenalkan tentang penggunaan internet yang sehat, ya. Yang sehat itu seperti apa? Umpamanya kalau kita berbicara tentang yang namanya internet, mungkin belajar yang namanya desain, ya kan? Itu kan pasti banyak hal. Kalau umpamanya anaknya putri, umpamanya tidak ada salahnya, apakah boleh melihat YouTube? Boleh, karena kan di situ juga banyak pengetahuan. Kalau umpamanya terkait dengan masalah kementerian barangkali, ya, atau umpamanya minat terhadap masak, ya, desain pakaian, kan tidak ada masalah. Apalagi masih kecil, mungkin bisa kita dorong untuk memiliki akhirnya pada cita-cita tertentu. Kemudian meningkatkan pengetahuan, ya. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya katakan, tetap membuat perjanjian penggunaan internet. Oke, next Bu. Nah ini bagi guru, ya, seperti ini, ya, resiko, kemudian memotivasi, dan yang terakhir adalah guru membuat catatan mingguan. Ini gambaran-gambarannya. Sehingga apa? Dari orang tua, karena yang namanya keberhasilan pendidikan itu bukan hanya pada pendidik saja, Bapak dan Ibu. Tetapi siapa? Peran kita sebagai orang tua, peran pendidik, lingkungan, serta media ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Next Bu. Silakan. Nah ini gambarannya Bu. Ada depresi, ya. Ada yang namanya bipolar, tiba-tiba nangis, kemudian tiba-tiba tertawa sedih, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih. Nah, next Bu, ini gangguan-gangguannya ini, ya. Nah ini apakah mungkin awalnya tidak, tetapi tekanan-tekanan sosial di media sosial ini bisa menjadikan seperti ini. Ya makanya, ya tadi saya katakan, kalau memang ada dampak yang sangat signifikan yang mempengaruhi dari utamanya 3, ya Bu. Pola mandi, pola tidur, dan pola makan. Atau tambahannya lagi adalah perilaku yang ekstrim. Contoh, ketika biasanya pulang, tutup pintu, kemudian salam, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Ayah. Ternyata tidak salam, kemudian pintunya dibuka, kemudian dibanting. Itu juga menjadi catatan-catatan di dalam kesehatan mental anak kita, ya. Jadi gambaran-gambarannya seperti itu. Lah, kemudian bagaimana? Ya nanti ini bisa dibaca sendiri, gitu. Bagaimana sih caranya untuk meminimalkan kesehatan mental itu biar tidak menjadi buruk? Yang pertama adalah yang harus kita pahami dari kita sebagai orang tua.
Seperti apa? Kita harus mengenal emosi kita saat ini. Emosi panjenengan positif apa negatif? Emosinya negatif, nanti kalau mulai ketemu anaknya langsung dimarahin, kan seperti itu kan? Ya, tidak apa-apa. Kalau memang ternyata emosi kita negatif, yang paling utama adalah kita harus paham dulu saat ini emosi kita itu seperti apa. Kemudian kalau kita sudah mampu mengenal emosi kita, langkah yang kedua adalah bagaimana kita mengelola emosi-emosi tersebut. Ya, emosi saya marah. Yang saya lakukan ketika saya marah, saya kadang-kadang menggunakan yang namanya katarsis. Katarsis itu apa? Pelepasan emosi-emosi negatif dalam diri kita. Yang biasa saya gunakan ketika saya dalam perjalanan pulang, kadang-kadang kan nggak fresh gitu, emosi juga kadang masih negatif. Yang biasa saya lakukan adalah, ini dari sisi psikologi yang saya lakukan adalah, karena kebetulan saya memang pasang keran air di depan, saya biasanya cuci muka. Sehingga ketika anak-anak menyambut, yang terjadi apa? Rasional kita itu sudah ada. Karena kalau kita tidak melakukan katarsis, yang terjadi apa? Panjenengan pulang, anak-anak, ibu, masa sih? Salah tim sih, delok. Nyambut api, kok delok. Satu kali, dua kali mungkin tidak ada masalah, tapi ketika itu sering terjadi, kira-kira apakah putra-putri kita akan menyebut kita? Katarsis itu apa? Yang tadi saya katakan, pelepasan emosi. Contohnya adalah apa? Cuci muka. Kalau aku wadaan masuk cuci muka, ojo memakai itu. Atau apa? Tarik nafas, keluarkan. Jangan tarik nafas tidak dikeluarkan ya, Bu. Tarik nafas dikeluarkan. Atau yang ketiga apa? Tulis di kertas. Hari ini saya capek, saya ingin makan nasi megono, ternyata saya dikasih nasi telur mamanya. Saya capek, kemudian dibuang. Ini adalah katarsis. Atau yang selanjutnya, berteriak, jangan pasar. Jadilah berteriak di lingkungan yang sepi. Kan seperti perjalanan ke Monoprego kan banyak sawah kan, Bu ya. Itu katarsis. Atau makanya jangan di pasar. Kalau di pasar, waduh, wali murid dari SD dan Gondang ada yang teriak-teriak sendiri. Lain. Karena ketua yang jadi saya tadi diktator katanya. Jadi berteriak itu yang tadi saya katakan tetap menempatkan pada posisi situasi yang tepat, atau mendengarkan musik relaksasi. Ini kalau dari bahasa psikologi. Kalau dari agama kan itu sholat dan yang lain-lain. Karena saya bukan ustaz, ranahnya bukan di situ. Kalau kita sudah mampu mengenal, kemudian kita mampu mengelola, langkah yang ketiga saya pastikan panjenengan mampu berpikir positif. Berpikir positif itu apa? Keluar yang tadi saya katakan, rasional panjenengan. Ya, ketika saya cuci muka, sing tadinya barangkali emosi negatif itu saya 80%, ketika cuci muka mungkin menjadi 50%. Nah, kalau 50 rasional 50 kan masih bisa berpikir kan gitu. Dan yang keempat, baru kita mengenal emosi orang lain. Dalam hal ini siapa? Anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Jenengan mau mengenal emosi anak panjenengannya sendiri nggak mengenal emosi, ya judulnya benturan. Dan kalau sudah mampu mengenal emosi orang lain, baru langkah yang kelima, kita bisa melakukan yang namanya komunikasi efektif. Sehingga apa?
kesehatan mental kita yang utama akan memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan mental anak. Karena Bapak dan Ibu, saya ingin menekankan sebelum yang akhir, permasalahan manusia itu kan sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah anak dengan orang tua. Coba nanti ditanya sambil ngobrol, no, menurutmu bapakmu dipilih, bapakku katain aku mati. Atau ketika yang tanya bapak, yang ditanyakan bagaimana. Kalau semuanya memberikan jawaban yang positif, clear, berarti di area keluarga tidak bermasalah. Tapi kadang-kadang di keluarga nggak masalah, munculnya dengan siapa? Kakaknya, kakakku tokok gerobak atau tokok gerobak, tokok ke HP, aku langsung ke HP. Karena anak itu kan melihatnya bukan berdasarkan fungsi kan. Karena anak kelas SMA, kode-kode anak, aku kelas SD, dia mau tokok ke HP kan seperti itu kan. Pertama adalah keluarga. Yang kedua apa? Lingkungan. Coba ditanya mamanya ketika berada di sekolah, interaksi sosialnya berjalan baik atau tidak. Dengan cara apa? Tanyakan, temanmu itu ada berapa? Hanya menyebutkan 2, Ana dan Ani. Awet dia Ana kawan nih baik. Berarti lingkungan sosialnya harus dikembang. Ana Ani anak. Lah kancamu gak kasih no. Memang kamu bicaranya sama konfirmasi sama pendidik. Ya. Kalau saya di klinik tumbuh kembang melihat ada anak yang kepercayaan dirinya itu terbatas, saya tak suruh nulis tuh. Temenmu ada berapa? Ada 27 Pak. Coba tuliskan. Namanya waktunya 5. Pertemuan berikutnya mending tambah 7. Kenapa? Kadang-kadang ketika anak itu beradaptasinya tidak mampu, yang terjadi apa? Dia mengalami permasalahan. Konco-konco so maju, aku mati. Pernah saya di Mahat ada anak dikonsultasikan nggak bunyi Bu, sampai gurunya bingung. Pak lewat ditakoi ora gelem bunyi, ditakoi koncone ora gelem bunyi. Dampaknya apa? Maaf, di bawah mulut kan. Tapi ketika ditanya sama saya bunyi, saya memang tahu Pak, ditakoi dengan jawab karakter aja Pak. Kadang-kadang seperti itu. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan, apakah anak-anak kita itu bermasalah di lingkungan atau tidak, salah satunya seperti itu. Hal sepele aja, bukan memberikan penilaian pada pendidik ya. Coba gurumu yang paling kamu senangi siapa? Ditulis semuanya kabeh. Aman berarti. Coba gurumu yang paling kamu suka siapa no? Mana Bu galak kabeh. Ya, bukan berarti mungkin guru pendidiknya bermasalah, tidak, tetapi adaptasi anak kita itu tidak mampu. Ketika mamanya guru, intonasinya kan kadang-kadang tinggi kan. Ayo perhatikan anak-anak. Biasanya latih berlakukan seperti itu di rumah. Akhirnya yang terjadi apa? Gurunya menyanyi. Faktornya apa? Intonasi. Terus teman-temannya ada enggak? Kalau clear berarti nggak ada masalah. Yang ketiga, biasanya kalau fase puber, apalagi kelas-kelas 5, 6 sampai atas, lawan jenis sebenarnya. Kalau anak-anak SMP ataupun SMA kadang-kadang komitmen dengan lawan jenis ini kadang-kadang bermasalah atau tidak. Dan yang terakhir adalah konsep diri, cara pandang anak terhadap masa depan. Saya pernah ada klien Bapak dan Ibu kelas 3 SMP. Dia datang menceritakan mau bunuh diri 2 kali. 2 kali Bu. Saya tanya dengan keluarga nggak ada masalah, orang tuanya support terhadap cita-citanya. Dengan lingkungannya dia tidak ada masalah, dengan pendidiknya dan lingkungan saya. Dengan lawan jenis dia tidak punya pacar, berarti tidak ada masalah. Bermasalahnya apa? Di konsep dulu. Karena Bu, dia mau daftar Pradipta. Pradipta itu sekolah penerbangan yang ada di Boyolali.
ketika salah satu syaratnya itu adalah intelektualnya 100/1 dan dia tidak ada masalah. Masalahnya muncul ketika dia sering ranking 1, pas yang terakhir dia ranking 3. Akhirnya nggak ada. Nah itulah yang akhirnya menjadikan dia pernah 2 kali mau melakukan percobaan bunuh diri. Makanya Pak Bu, Pak, di rumah ajarkan yang namanya kompetisi. Karena yang namanya dalam persaingan ataupun kompetitor itu kadang-kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang-kadang kita di bawah. Sehingga Pak, anak ketika tidak mendapatkan ranking 1, umpamanya mendapatkan ranking 3, ya nggak ada masalah. Malah justru yang bermasalah orang tuanya ya Bu ya. Mulai sini deh, tak kalau ini kan. Karena pernah ada Bu, ya rewel, anaknya rankingnya turun, yang disalahkan gurunya, diteliti, dikoreksi, ini kan tidak sesuai. Kalau seperti itu kasihan. Karena apa? Orientasi dan ekspektasi kita, anak-anak kita harus nomor pertama. Karena dalam pergaulan, dalam sebuah perjalanan, belum tentu dia pasti berada di atas. Makanya kalau kenapa dulu zaman kita masih kecil ada lomba 17 Agustus, ada lomba kelereng, ya kan? Itu adalah mengajarkan anak untuk mengerti yang namanya menang dan kalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu ya. Bagaimana emosinya pada siang hari ini setelah diberikan pencerahan? Bahagia atau tambah sedih? Bahagia. Coba kalau bahagia tertawa dong. Berarti bahagia ya. Alhamdulillah materinya sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kita akan buka dengan 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya bisa tunjukkan tangan. Satu, 2, ada lagi 3. Ya cukup ya. Ya 3 dulu. Ketua yayasan kita, kemudian yang ibu yang belakang, ini yang Pak yang memakai kerudung, ya, kemudian dari yang memakai masker. Oh ya, kita buka dengan 3 orang penanya bisa menyebutkan nama kemudian pertanyaan yang ingin ditujukan. Oh, silakan yang pertama kepada ketua yayasan kita. Sayangnya psikosomatis malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, ada anak itu apa namanya antara umur ya, dengan kecerdasannya tidak sama. Jadi umurnya sudah tua, umurnya sudah katakanlah 9 tahun, tapi kecerdasannya seperti umur 5 tahun. Kemudian kalau dengan HP pinter banget, pinter banget. Yaitu untuk mengatasi anak yang seperti itu jangan. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya dan membuat ternyata saya psikosomatis juga. Oke, jadi kadang yang tadi saya katakan ada anak secara usia kronologis, ya usia sebenarnya. Ya seperti anak saya itu umurnya 12 tahun Pak. Tetapi usia perkembangannya itu sekitar seusia 6 tahun. Sehingga yang saya lakukan apa? Saya tidak menuntut dia untuk seperti anak usia 12 tahun, tetapi saya sebagai orang tua, saya kesana terjun. Nah, ketika saya memahami usia-usia itu, saya arahkan sesuai usia tahapan-tahapannya. Jadi ketika usia 6 tahun, kemudian saya arahkan menjadi usia 7 tahun, ketika 7 tahun menjadi 8 sampai seterusnya.
Makanya kalau di klinik tumbuh kembang ini, kenapa ada anak-anak masuk ke klinik tumbuh kembang? Tujuannya apa? Biar gapnya itu tidak terlalu jauh. Nah, terkait dengan masalah kecerdasan yang tadi ditanyakan oleh Bapak Ketua Yayasan, kok dolanan HP pinter? Ilmunya memang luar biasa Pak mereka. Karena apa? Yang namanya anak ketika bermain visual, HP itu kan visual itu, ya, pasti lebih segera. Sehingga kayak anak saya, secara kecerdasannya terbatas. Kalau materinya itu adalah P5, beliau semangatin memberikan. Karena yang namanya P5 itu kan tidak harus mengingat, gitu. Tidak ada catatan-catatan, tetapi langsung praktek. Nah, kemudian yang dilakukan ketika ada anak dengan usia 9 tahun, kecerdasannya terbatas, yang harus kita pahamkan, pola pikirnya inilah yang harus kita pahami bahwa usianya tidak sesuai dengan usia kronologisnya. Sehingga memang kalau dalam bahasa psikologinya bukan dileskan sesuai kelasnya, ya. Mamanya 9 tahun itu berarti mamanya kelas 3, kelas 4 ya. Dia nggak bisa, jangan dileskan kepada di kelas 4-nya, tetapi dilihat dulu nih, dia sudah bisa warna dasar atau belum. Belum tahu warna dasar, diles ke kelas 4 luar biasa, tidak akan pernah ketemu. Kalau warna dasar udah tahu, kalistumnya udah dapat atau belum? Kalau belum, clearkan dulu di kalistumnya. Yo pasti kalau umpamanya anak dengan kapasitas usia 9 tahun, kemudian kecerdasannya terbatas, dan kalau kita tidak peka, yang terjadi apa? Bocah orang kenal dia jadi akhirnya apa? Saya yakin mulai akasik menata. Karena faktornya adalah kita tidak dari bawah. Ya, mungkin gambarnya seperti itu Pak. Jadi kecerdasan intelektual itu salah satu aspek kecerdasan yang terkait dengan masalah otak kiri. Tapi kalau kita berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan, kita berbicaranya adalah aspek-aspek kecerdasan. Nah, seperti itu Pak. Ya bisa saja. Kalau seumpama ada satu kelas yang seperti itu, kalau sudah masuk, kalau saya harus ada guru pendamping. Ya anak saya itu guru pendamping, akhirnya SPP-nya keluar. Iya, kan harus. Nah cuma yang harus dipastikan, selama kalau guru pendamping itu kan berfungsi untuk di area kognitifnya ya. Tapi ketika dia di pelajaran, tidak di pelajaran, yang guru pendamping itu membebaskan dia untuk yang namanya interaksi sosial. Karena kasihan kalau seumpama masih, maaf ya, saya ketika di SLB, maaf Bapak dan Ibu, sebenarnya ada anak yang harusnya masih bisa di sekolah inklusif, karena maaf ada oknum pendidik kemudian mengatakan kepada wali murid ataupun orang tuanya, iki aku mesti sanggup lebih ke SLB. Kadang-kadang saya kasih. Ya, kasihannya apa? Sebenarnya dia masih mampu di sekolah inklusi. Kalau di sini kan SD Negeri 1 Wanarjen gitu. Ya, yang itu di depannya, karena saya pernah ngisi di sana. Kalau di Kedunguni itu SD Negeri 1 Langkap Pak. Kalau memang maaf, ternyata Pak saya nggak sanggup, mungkin bisa diarahkan ke sekolah yang ada basic inklusinya. Karena itu akan lebih memberikan apa ya, rasa nyaman bagi si siswa, bukan orang tuanya. Kayak kemarin ada di daerah Batang, ketika dia masuk di kelas 1, kebetulan dia itu sekolahnya di sekolah favorit dan disuruh pindah Bu, disuruh pindahnya ke SLB. Ya ingin saya tanyakan, lah dulu screeningnya gimana?
Harusnya kalau umpamanya tidak menerima itu, toh ketika itu sekolah favorit kan nggak pasti yang daftar kan banyak gitu. Harusnya di awal disampaikan, ini tidak bisa. Nah kalau lolos harusnya, maaf apalagi sudah favorit, ya alternatifnya dia mau di situ guru pendamping. Tapi kalau memang maaf guru pendampingnya itu secara ekonomi orang tuanya nggak sanggup, umpamanya kita bisa memberikan solusi ke sekolah yang basicnya inklusif. Seperti itu Pak. Teman. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, langsung ke pertanyaan ketiga saja ya Pak ya. Ya, pertanyaan kedua. Baik, terima kasih untuk waktunya yang terhormat Bapak Haji Nafkan selaku pembina atau pengurus yayasan, kemudian Bapak Rizal selaku kepala sekolah, dan Pak Dedi selaku pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama pertanyaannya ini terkait dengan kebiasaan putri saya. Jadi putra saya itu ada 4 ya. Yang pertama dan kedua itu laki-laki, kemudian yang ketiga ini perempuan. Jadi dalam pola asuh yang ketiga ini saya agak sedikit kaget karena dengan kebiasaan anak saya yang 1 dan 2 itu laki-laki. Jadi untuk yang perempuan ini kalau saya lihat, kalau saya perhatikan perasaannya itu seperti mudah terluka. Jadi ketika ya mungkin perempuan itu memang mudah terluka ya. Jadi ketika mungkin saya berbicara sedikit dengan agak nada tinggi, itu dia langsung jengil-jengil kayak gitu Pak. Jadi langsung marah dan emosinya itu meluap-luap sampai nangis-nangis yang sepertinya itu histeris. Kemudian nanti ayahnya itu yang menenangkan. Nah, akhirnya tadi timbul seperti saya itu penjahat, kemudian ayahnya sebagai itunya ya, jadi sebagai pahlawan atau malaikat. Nah, jadi kalau sebenarnya itu yang perlu kita terapkan, apakah ketika anak itu salah, kemudian kita harus memberikan sesuatu hal pengertian yang benar itu harus kompak antara ayah dan ibu, jadi nanti sama-sama galak, atau memang sebenarnya harus disetting seperti itu biar anak tetap memiliki rasa afeksi atau kasih sayang, selain mungkin saya yang marah-marah, akhirnya ada yang menenangkan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua untuk anak saya yang laki-laki, yang nomor 2 itu memang kalau saya gali itu saya itu bingung dia itu minatnya kemana, karena kalau untuk baca dan tulis itu agak susah sekali. Untuk memahami pelajaran juga mungkin ustadzanya sampai bingung mau cara gimana lagi. Kemudian tapi kalau di rumah tak tawari olahraga apapun itu, Mbak, ayo ikut SSB atau ikut badminton atau kamu ikut lari-lari sama teman-temannya, itu nggak mau, katanya oh nggak mau, aku capek kayak gitu. Dia lebih senang di rumah, kemudian dia itu senang bermain merakit Lego sampai dibentuk orang, dibentuk mobil, itu bisa semua dan dalam waktu yang cepat. Nah, itu apakah ada saran dari Pak Dedi mungkin itu larinya nanti kemana kalau anak yang seperti itu? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya, namanya siapa Bu? Oh iya, nama saya Titi Nur Hasanah. Oh iya, Bu Titi Nur Hasanah. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutoharo. Sedikit bercerita dulu ya Pak ya. Saya memiliki 3 orang anak. Di rumah itu saya memberi aturan kepada anak saya untuk tidak mainan HP. Nah, untuk nonton TV pun saya batasi karena anak saya yang nomor 3 itu beda dengan anak yang lain. Anak yang nomor 3 itu didiagnosa ADHD dan disleksia. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan saya memberi aturan seperti itu bahwa anak saya tidak boleh mainan HP itu akan menjadi anak yang gaptek? Yang kedua,
nantinya dengan adanya saya memberi aturan bahwa kamu tidak boleh mainan HP, nonton TV pun saya batasi, akan menjadi anak yang mengekang kayak gitu, maksudnya dendam dengan orang tua gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Info karena boleh tanya di sini, karena kalau tanya di bahasa Islam ya. Saya pertanyaan ketiga dulu. Bu, ngapunten tanya diagnosa ADHD dan disleksia dari siapa? Oh, tapi oke. Jadi kalau umpamanya ibu sebenarnya langkah yang dilakukan adalah ketika kita memahami anak kita itu di fase tumbuh kembangnya itu ada keterlambatan ya. Karena yang namanya aspek itu tadi saya katakan ada kemandirian, motorik halus, motorik kasar, komunikasi bahasa. Kalau berarti kan kalau disleksia itu kan lebih ke komunikasi gitu. Kalau dari psikolog itu lebih ke kontak mata. Jadi kalau umpamanya anak diajak ngobrol, kita dicari perhatian atau kita bermain peran. Kalau biasanya saya tolong, nah, anak biar melihat tujuannya apa, untuk meniru apa yang disampaikan. Kadang-kadang ada anak mamanya makan, kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika kita kontak mata, kaki dia bisa. Nah, coba dicek seperti itu ya. Kemudian kenapa aturan yang tadi dikatakan dia itu harus diminimalkan ya? Sebenarnya bukan tidak boleh ya. Kalau saya bukan tidak boleh, tetapi diminimalkan. Tujuannya apa? Biar dia lebih fokus. Karena yang namanya bermain HP ataupun nonton televisi, dia kan akan bermain dengan dunianya sendiri, sehingga tidak ada aktivitas yang positif. Dan tugasnya, contoh, biasanya Bu, ada korelasi antara anak yang keterlambatan bicara dengan yang seperti itu. Kalau kaki kanan, kaki kiri itu durasi waktunya masih pendek, kemudian menjadi lama, pasti ada kesimpulan. Makanya kalau umpamanya terapi bicara gitu, sudah ada okupasi. Belajar ya, sudah dilihat intelektualnya sudah pernah diukur ya. Jadi kalau yang namanya seperti itu memang harus dilihat nantinya ya. Jadi kenapa bukan tidak boleh, tetapi memang harus ada batasan yang jelas, ada aturan yang jelas. Kemudian ketika kita yang namanya ketegasan itu bukan berarti kita marah ya. Karena yang namanya ketegasan itu terkait pasti dengan yang namanya aturan yang konsisten ya. Jadi kita tegas, tidak boleh main HP, faktornya apa? Tetapi tidak boleh main HP itu pun kita harus ada solusi ya. Tidak boleh main HP. Nah terus aku main apa Bu? Masuk ke ngalah mentok mamane. Main mentok artinya maaf, kita pun sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan aktivitasnya dia ya. Kalau memang ternyata maaf kita itu slow waktu, itu aja jalan-jalan. Tapi kalau umpamanya kita itu tidak slow, kemudian tidak boleh bermain HP, barangkali umpamanya dengan adanya kakak, umpamanya bermain peran, kemudian bermain apa, itu bisa dilakukan. Dengan catatan harus ada solusi yang ditawarkan. Karena kalau tidak ada solusi, pasti kenanya apa? Di emosi nanti. Ya, bisa dipahami gitu. Kemudian Bu Titik kemarin saya ketemu Bu Titik juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi kaitannya dengan masalah minat bakat ya. Sebenarnya minat bakat itu bisa, yang namanya asesmen itu kan satu, observasi. Observasi itu adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh anak itu apa? Itulah yang namanya asesmen. Atau yang kedua, bisa kita tanya, contoh,
mamanya nih, kita memberikan gambaran anak kita itu mamanya dia kok kecenderungan senangnya motorik kasar nih, ya. Motorik kasar itu kan berarti sepak bola, ya, kemudian apa namanya, renang, ya, kemudian taekwondo, itu motorik kasar. Kalau kaitannya dengan motorik halus mamanya mewarnai, ya, kemudian desain, itu adalah gambaran-gambaran motorik halus. Nah, kalau kita sudah mampu secara observasi, ya, observasi kebiasaan-kebiasaan dia itu seperti apa, tidak ada salahnya kalau pada suatu saat kita mengajak dia ke tempat yang akan kita tuju. Contoh mamanya diperlihatkan taekwondo seumpama. Nah, kalau umpamanya kita perlihatkan, ternyata Mas, kamu senang nggak latihan seperti itu? Kita sampaikan tujuannya. Umpamanya apa? Untuk bisa membela diri. Contoh. Karena kalau umpamanya tidak kita tunjukkan dan anak itu tidak tahu, kamu ikut taekwondo, ya, karena dia tidak tahu. Saya dulu pernah anak saya dibully secara bukan fisik tapi psikis. Saya tak ikutkan taekwondo. Laporan di kelas 2 saya dipanggil karena anak saya gelut. Alhamdulillah, karena tidak menjadi korban terus-terusan, kan seperti itu. Jadi ketika kita memahami tentang minat bakat itu tidak hanya pada aspek wawancaranya, tetapi adalah salah satunya adalah observasi. Kemudian kita kalau sudah melakukan observasi dan menurut kita itu sudah sesuai dengan pilihan-pilihan kita dan pilihan anak, tidak ada salahnya untuk diajak ke pengembangan diri tersebut. Ya. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, senangnya di rumah mamanya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di rumah itu dia ada permainan yang melakukan aktivitas atau justru permainan itu pasif? Kalau tadi dikatakan dia bermain Lego seumpama dan itu tidak bermasalah, ya tidak ada masalah. Nah, latihan interaksi sosialnya salah satunya ketika berjamaah di musola, itu kan bisa, ya kan? Atau kalau umpamanya melatih interaksi sosialnya ketika dia berada di pengembangan diri, karena yang namanya anak ikut les di pengembangan diri itu kan lebih heterogen, ya Pak. Mamanya tidak hanya dari SD sini saja, tetapi mungkin ada dari kecamatan lain. Ini bisa menjadi salah satu pengembangan diri, termasuk nanti bisa diobservasi. Coba dilihat ketika putra putri Panjenengan itu berjabat tangan, dia melakukan kontak mata atau tidak. Kalau ternyata kontak matanya terbatas, ayo Mas, lihat matanya. Karena kecenderungan anak, kalau kontak matanya itu terbatas, ada dua hal. Yang pertama, konsentrasi dan keseimbangannya terbatas, atau kepercayaan dirinya terbatas. Nah, kepercayaan dirinya terbatas, di kompon ibu, rengon warung kontukku. Kamu kalau ibu belikan gula, tapi jangan yang warung yang dia kenal ya Bu. Ya, belikan gula. Ini ada kembalian umpamanya 2.000 buat kamu nanti. Ini bagian dari yang namanya denda. Kalau umpamanya di kongkon megah, biasa nonton Upin Ipin, biasanya 1 jam, karena kamu nggak mau hanya 30 menit. Nah, itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan tadi masalah antara penjahat dan pahlawan, ya, penjahat dan pahlawan ini artinya ketika ada aturan pola yang sama, ya, pola yang sama, ketika Panjenengan tidak boleh, ya suami juga harusnya tidak boleh. Selama tantrum, kalau memang dia tantrum, selama tidak menyakiti dirinya sendiri, mamanya jedul-jedulkan kepala ke tembok, clear, tidak ada masalah. Karena kecenderungan anak kadang-kadang, apalagi kalau mamanya fasenya masih di bawah, di kelas TK ataupun PAUD, yang dilakukan anak yang sering tantrum itu di mana? Ketika masuk Indomaret ataupun Alfamart, masuk biasanya kan dia belok kiri ya Pak.
es krim, sosis, nggak mungkin dulu langsung ke kanan. Kalau kanan kan kasir ya. Nah, seperti itu. Terus kalau di situ ternyata dia tantrum, kadang-kadang kan kita kalah. Ngalahnya faktor apa? Maaf, kadang-kadang kan kita merasa malu sendirian. Jenengan lepe saya kegeeran, ya kan seperti itu. Nanti tetangga ataupun orang lain akan selama dia tidak tantrum menyakiti dirinya sendiri, itu tidak masalah. Ya, bisa nangis. Terima kasih. Cukup ya. Ada lagi. Ya, bagaimana untuk penanya 2 dan 3? Cukup atau masih ada lagi? Cukup. Oke, udah kasih jempol berarti cukup Pak katanya. Kemudian untuk sesi yang kedua kita buka lagi 3 orang penanya. Ini Bapak gurunya gak ada yang mau nanya. 1, Ibu guru, Bapak guru. Jangan-jangan gak ada masalah di sekolah nih. Ada nggak masalahnya? Pasti ada lah. 2, 1 lagi, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, silakan bisa menyebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya nama Marzuki dan kebetulan dapat akan mengurus jadi sesuatu. Ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama, mensikapi atau solusi dari keperbedaan pola asuh yang banyak kita alami di rumah tangga itu kan generasi korbannya masih ada. Sementara yang ada di sini adalah generasi menjelang alfa, dan barangkali sudah banyak kita alami adalah generasi Gen Z-nya. Perbedaan-perbedaan seperti itu dari pola-pola yang diterapkan untuk mengasuh atau pola asuh yang ada baik di rumah maupun di sekolah kan sangat tampak berbeda. Lalu yang sikap yang minimal untuk bisa mengurangi keperbedaan itu, terutama ini kasus ibu-ibu rumah tangga yang sekarang itu kan masih ada 3 generasi ya, yang dikasih untuk alfa, yang ibunya sudah bukan belum Gen Z, tapi ketumbuhan nenek kakeknya di baby boomer. Ini jelas sangat berbeda, meskipun tadi sudah disampaikan. Solusi atau jalan keluar mengatasi atau menyatukan keperbedaan, karena perbedaan itu tidak sekali perbedaan. Sehingga untuk disatukan itu caranya bagaimana? Karena pola-pola dan efek yang ada timbul itu menjadi luar biasa berefek. Kemudian yang kedua adalah keperbedaan juga Pak yang perlu kita adakan solusi. Kalau saya lihat tadi dari ibu-ibu dan bapak-bapak kan lebih banyak cenderung bersifat pribadi atau pengalaman pribadi. Kita umum saja ya, kalau kita mewakili yayasan dan sebagai yayasan pendidikan. Keperbedaan pola asuh yang di rumah sebegitu indah. Kemudian seperti itu berbagai macam keluarga yang ada di rumah selaku mahasiswa dan rumah tangga masing-masing. Itu juga akan berkumpul di satu kelas yang itu juga akan menjadi keperbedaan masing-masing siswa. Survei atau analisa saya juga mengatakan bahwa ada beberapa anak yang di rumahnya fine-fine aja karena bapak ibunya sangat berpola asuh berpendidikan yang perbedaan generasi, namun ketemu dengan teman-temannya di kelas atau barangkali oleh satu temannya begitu menjadi merasa dimana atau mungkin menjadi merasa sakiti atau apalah gitu. Jadi ini membekas sampai dengan lulus dan lain sebagainya sampai akan dewasa. Nah, perbedaan pola itu untuk meminimalisir kami sebagai dunia pendidikan dengan pola rumah yang berbeda. Kemudian untuk mensikapi anak-anak yang sudah terlanjur
terbulikan di tingkat TK, SD sampai dengan SMP, dan itu berdasarkan di masa depannya itu polanya bagaimana atau caranya bagaimana. Kalau itu saja cukup, Pak Joshua. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya pola, kan yang namanya manusia itu kan ada 3 ya. Ada yang pertama ketika kita antri, ya, ketika antri mau beli sego mengkono, ya. Ketika kita antri, kemudian ada orang yang cerobot, kemudian kita diam saja. Ada yang seperti itu, ada yang diam saja tapi kok jengkelin aku mah. Jengkelin kalau anaknya mau berbut kalau ujungnya. Ini adalah tipikal orang yang pasif. Orang yang pasif itu apa? Pasti akan menjadi korban dalam situasi apapun. Ada yang kedua, ketika kita antri, kemudian ada yang cerobot, kitanya melakukan yang namanya apa? Memarahi. Jangan tidak, kamu ke santrianmu. Nah, ini adalah orang yang emosional. Ya. Ada yang ketiga, tipikalnya apa? Ada orang yang antri, kemudian dia cerobot, kemudian kita hampiri. Ketika dihampiri, kemudian kita menyampaikan, Pak, Bu, maaf, kami sudah antri dari tadi, monggo Ibu bisa kembali ke tempat. Inilah yang namanya proaktif. Lah, kenapa saya mengumpamakan seperti itu? Di dalam sebuah komunikasi yang namanya proaktif ataupun asertivitas itu penting, Pak. Karena kadang-kadang karena kita orang Jawa, Pak ego itu tinggi. Makanya yang tadi saya sampaikan, kalau seumpama masih ada pola asuh yang berbeda antara kita dengan barangkali neneknya, proaktif ini penting. Artinya asertivitas, kejujuran tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, momennya apa? Momennya adalah pada situasi yang tepat, kondisi yang tepat, dan waktu yang tepat. Seperti apa? Nenek kita ataupun orang tua kita tidak marah, pasti aja ngobrol. Tahunya tidak marah seperti apa? Bahasa non-verbalnya. Ya, itu asertivitas. Karena kadang-kadang terjadi subhanallah, tapi Pak orang kayaknya gentem, ya kan? Ya tadi saya katakan pasif kan,